Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar alladzi ja'ala min ayatihi al-laila wan nahar wasyamsa wal qamar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wal abrar wa ala alihi al-mutahhar wa ashabil akhyar. Wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran fikih masih pada bab zakat. Kita akan mempelajari tentang harta apa saja yang dizakati dan nanti akan kita mulai dari binatang ternak ya. Tapi kita langsung bahwasanya kemarin waktu membahas tentang definisi atau tarif zakat, yakni bahwasanya salah satu definisinya adalah apa? Fi amwalin muhaddadatin. Yakni pada harta yang tertentu. Oleh karena itu tidak semua harta itu harus dikeluarkan zakatnya. Hanya harta yang tertentu. Nah, yang tertentu itu apa saja? Secara garis besarnya bahwa zakat atau harta yang harus dikeluarkan zakatnya ada 4. Yakni yang pertama az-zahab wal fiddah wal awraqin naqdiyah. Emas, perak dan uang ya. Ini masuk satu golongan karena emas dan perak pada masa itu menjadi alat tukar ya. Nah, sekarang kan kebanyakan uang kertas ya. Maka harta yang harus dizakati adalah emas, perak dan juga uang. Kemudian yang kedua yakni bahimatul an'am. Bahimatul an'am yakni apa? Binatang ternak. Yang ketiga harta yang berupa al-kharij minal ardi. Yakni yang keluar dari bumi. Hasil panen maupun barang tambang yang lainnya nanti. Kemudian yang keempat yakni urudut tijarah. Yakni harta perniagaan. Ini harta yang memang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Harta apa saja kalau memang itu disiap untuk diperjualbelikan maka nanti ada zakatnya. Itu secara garis besar bahwa harta yang harus dizakati itu yang mencakup 4 itu ya. Jadi tidak semua harta tapi yang tercakup dalam 4 itu. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Ya, kita mulai pertama dari zakatu bahimatil an'am ya. Jadi yang pertama akan kita bahas yakni zakat bahimatul an'am. Apa bahimatul an'am? Yakni binatang ternak ya. Nah, yang dimaksud bahimatul an'am atau binatang ternak itu tidak semua binatang ya. Yang dimaksud bahimatul an'am itu 3 binatang. yakni al-ibilu unta, al-baqaru sapi, al-ghanamu kambing. Inilah yang disebut bahimatul an'am dalam Islam. Yang disebut binatang ternak itu 3 ini. Al-ibil, baqar, al-ghanam. Kuda, binatang ternak apa tidak? Iya, tapi enggak masuk dalam kategori ini. Ayam, binatang ternak, enggak masuk dalam kategori ini. Jadi enggak ada zakatnya. Ya. Jadi yang dimaksud bahimatul an'am cuma 3 ini. Ya. Al-ibil, baqar, wal ghanam. Ya. Baik, sekarang kita bahas satu persatu tentang zakat dari
onta dulu, ya. Walaupun di negeri kita nggak banyak onta ya, sehingga mungkin nggak ada ya yang membayar zakat onta. Ya. Baik, yang pertama ya, secara umum dulu, bahimatul an'am wajibnya adalah apa? Berdasarkan sabda Nabi. Ya. Jadi hukumnya itu wajib berdasarkan sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yaumal qiyamati a'zamu ma takunu wa asmanu tan tohuhu bi kuruniha wa tato'u bi adlafiha kullama nafidat akhiruha adat alaihi awaluha hatta yuqda bainan nas. Jadi tidaklah dari pemilik onta, sapi, kambing yang tidak menunaikan zakatnya kecuali nanti binatang-binatang itu akan datang pada hari kiamat menjadi lebih besar, menjadi lebih gemuk ya. Yang dia binatang-binatang itu nanti akan menanduk dengan tanduknya dan menginjak-injak dengan kaki-kakinya. Menanduk siapa? Pemiliknya yang enggak bayar zakat itu. Menginjak-injak siapa? Pemiliknya yang enggak bayar zakat itu. Nah, setiap ini kan banyak ya, binatangnya banyak, nunduk satu, kemudian urut terus ya. Kalau yang terakhir habis nanti ganti lagi yang awal terus seperti itu. Sampai apa? Hatta yuqda bainan nas, sampai apa? Diputuskan di antara manusia. Ini menunjukkan tentang wajibnya zakat. Kalau enggak zakat, nah nanti disiksa seperti itu. Nah, kalau ada hadis ataupun Quran atau nas ya istilahnya itu memerintahkan kemudian menyebutkan sanksinya atau siksanya dan itu siksa yang cukup ngeri, maka itu menunjukkan tentang wajibnya perkara tersebut. Ini kan Allah menyebutkan tentang, Rasulullah menyebutkan tentang siksaan bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ditunda itu menunjukkan bahwa zakat itu adalah perkara yang wajib. Nah, berikutnya, apakah semua binatang ternak itu kena zakat? Oh, tentunya tidak. Ya, ini binatang ternak yang memenuhi persyaratannya. Jadi syarat wajibnya zakat pada binatang ternak sebagai berikut. Yani yang pertama antakuna saimatan. Yani binatang ternak itu melakukan saimah. Saimah itu apa? Wahia alati tur'a jami' al-'am atau aktsaruhu fi sahara awil ghabat ya. Yang dimaksud saimah yakni apa? Binatang itu digembalakan ya. Kebanyakan yakni hari-harinya itu dia digembalakan ya. Di Sahara maupun di padang rumput ya. Ataupun hutan ya. Jadi hari-hari yang paling banyak dihabiskan oleh binatang ternak itu di Sahara, bukan di kandang ya. Itu yang dimaksud saimah. Ini yang wajib diberikan zakatnya. Kalau di kandang terus ya berarti enggak wajib. Yang kedua, antakuna mu'iddatan lil istifadati min albaniha wa nasliha. Bahwa binatang ternak itu dipelihara itu dalam rangka untuk dimanfaatkan apa? Susunya maupun
keturunannya, anak-anaknya. Yani dia memelihara binatang ternak itu untuk entah diambil sapinya, entah untuk dikembangkan, diambil anak-anaknya. Ya. Fa idza kanat lil amal 'alaiha bi harthin aw sakin ya, au ghairihima lam tajib biha zakah. Kalau memelihara binatang ternak itu untuk apa? Untuk pekerjaan, misalnya sapi untuk membajak itu ya, membajak tanah. Ataupun sapi unta misalnya dipelihara untuk mengairi, membawa air untuk menyirami itu yang mengairi itu ya. Maka binatang yang model kayak gini itu enggak wajib dizakati. Jadi binatang itu dipelihara untuk diambil manfaat entah susunya ataupun entah dagingnya ataupun keturunannya ya. Itu yang diambil zakatnya. Kalau untuk pekerjaan maka tidak diambil zakatnya. Baik ya. Itu ketentuan secara umum. Kemudian sekarang masing-masing unta ya kita bahas. Unta itu wajib dizakati ketika dia apa? Ya di samping syarat-syarat yang sudah kita bahas ya, syarat-syarat zakat yang sudah kita bahas kemarin ya, dimiliki penuh, sudah berlangsung 1 tahun dan sebagainya itu ya. Maka apa? Yang kedua tadi tambahan syarat untuk khusus untuk binatang ternak. Nah sekarang khusus yang unta itu ada ketentuannya. Yang pertama mencapai nisab. Nisabnya berapa? Nisabnya unta itu adalah apa? 5. Nah, kalau punya 5 unta, maka apa? Dikeluarkan zakatnya adalah apa? Satan. Ya. Di situ dikatakan fi arba'i wa isrina minal ibili famadunaha minal ghanami min kulli khamsin satan. Pada setiap 24 dari unta ke bawah, 24 ke bawah ya, 24 unta ke bawah itu ada zakat yang berupa kambing ya. Nah, min kulli khamsin satun, setiap 5 unta 1 kambing. Jadi berarti kan 5 kan? 5 kalau punya 5 1 kambing gitu ya. Punya 10 zakatnya 2 kambing. Ya, terus seterusnya sampai seperti itu ya. Punya 15 berarti 3 kambing ya. Sampai punya 24 4 kambing ya. Kemudian di situ dikatakan fa idza balagat khamsan wa isrina ila khamsin wa thalathin fa fiha bintu mahad ya. Kalau punya 25 unta ke atas sampai 35 ya, 25 sampai 35, maka apa? Zakatnya berupa anak unta betina ya, yang berumur 1 tahun. 1 lebih ya, tapi belum ada 2 tahun. Zakatnya itu anak unta 1 tahun lebih, 1 tahun atau lebih, tapi masih kurang 2 tahun. Kemudian apa? Di situ dikatakan fa idza balagat sitan wa thalathina ila khamsin wa arba'in, kalau unta itu mencapai 36 sampai 45 maka bintu labun dikeluarkan zakatnya. Berupa apa zakatnya? Yakni anak unta yang berumur 2 tahun ya, belum mencapai 3 tahun atau mau masuk 3 tahun ya. Kemudian kalau apa? 46 sampai 60 ya. 46 sampai 60 ya, dikatakan di situ apa? Fa idza balagat sitan wa arba'in ila sittin, 46 sampai 60 fa fiha hiqqa.
yakni anak unta yang sudah berumur 3 tahun. Kemudian kalau 61 sampai 75 maka itu jad'ah. Jad'ah itu adalah apa? Anak unta yang sudah mulai umur 4 tahun, seperti itu ya. Jadi aturan zakat unta seperti itu. Kemudian sapi, nisab sapi itu 30 ya. Artinya kalau di bawah 30 punya 29 sapi enggak ada zakatnya ya. Kalau sudah 30 maka ada zakatnya ya. Di situ Nabi mengatakan apa? An Mu'ad bin Ibni Jabal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ilal Yaman. Dari Mu'ad bin Jabal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke Yaman, fa amarahu ayakhudha min kulli 30 baqarah tabi'an au tabi'ah. Nabi memerintahkan Mu'ad untuk mengambil setiap sapi yang sudah mencapai 30 diambil tabi'ah atau tabi'an, yakni anak sapi yang berumur 1 tahun, baik laki-laki jantan ataupun betina ya. Wa min kulli arba'in musinnah, dan pada setiap 40 yakni musinnah, yakni anak sapi yang berusia 2 tahun. Jadi nisabnya sapi itu 30 ya. Di bawah 30 enggak kena zakat. Kemudian kambing ya. Penjelasan tentang kambing ada datang dalam sebuah hadis dari Anas ya. Dikatakan wa fi shadaqatil ghanam fi saimatiha idza kanat arba'ina ila isrina wa mi'ah syatun ya. Pada zakat kambing di gembalaannya gitu ya. Apabila sudah mencapai 40, jadi nisabnya 40 ya. 40 sampai 120 ya. Kalau punya kambing 40 sampai 120 itu zakatnya satu kambing ya. Punya 40 ya satu kambing, punya 50 ya satu kambing, punya 80 ya satu kambing, punya 90 ya satu kambing, punya 120 ya satu kambing. Zakatnya ya. Fa idza zadat ala mi'at fa idza zadat ala isrina wa mi'ah ila mi'ataini satani. Apabila lebih dari 120, berarti 121 ya, sampai 200 ya, itu zakatnya 2 kambing. 121 sampai 200 itu 2 kambing. Kemudian fa idza zadat ala mi'ataini ila 300 fa fiha 3. Kalau lebih dari 200, berarti 201 ya, sampai 300 maka zakatnya 3 ekor kambing. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli mi'ah syatun. Apabila lebih dari 300 maka pada setiap 100 itu 1 kambing ya. Itu zakat tentang kambing. Jadi intinya nisabnya itu 40 untuk kambing ya. Yang harus dikeluarkan zakatnya ya ini 1 ekor kambing. Ini dari 40 sampai 120 itu dikeluarkan 1 ekor kambing. Itu tentang zakat bahimatul an'am, zakat pada binatang ternak ya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada zakat adzhab wal fiddah ya. Jadi zakat tentang emas dan perak ya. Untuk ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas silakan bertanya ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.